Oh, Wes nih dia mantep ya. wes su. Macak ganteng gue. Oh, Boleh lah, larang ganteng. boleh lah, Lah lumayan lah. ditangi turu soalnya. Piye Sakit. piye. Tapi ya, monggo. Gelar ge apa? Oke, nunggu nunggu beberapa teman biar gabung dulu. Oke, siap. Siap. Jadi ini diskusi sebenarnya menyambung diskusi saya dengan Sabrang dari Amsterdam, Jakarta, Yogyakarta, Gojek kere saja. Jadi diskusinya santai, nggak perlu pertentangan, walaupun temanya berat dan mungkin apa ya, penuh dengan jebakan-jebakan Batman, tapi harus harus di apa? Harus dibuat senyantai mungkin tanpa perlu ada otot-ototan, tanpa perlu ada ancam-ancaman. Kalau menurut apa kalimatnya Pak Desa Brang kemarin, civilized discourse intinya seperti itu. Oke, temanya adalah apakah agama itu benar. Nah, sebagai yang lebih tua, saya persilakan Pak Onda. Desa Brang. Terus Pak Des, eh, ini tema kan yang buat Mas Amin nih ceritanya. Jadi saya tidak akan bisa rebutel kalau cuma dari judul aja. Nah, sekarang preposisikan. Kenapa sampai keluar tema apakah agama itu benar? Apa yang perlu dipertanyakan? Apa yang perlu dipermasalahkan? Nanti kita bisu-bisuan. Monggo. monggo monggo. Loh, apa namanya ini? Sampai menyampaikan dulu. Kenapa menurut Anda agama itu benar? Sampaikan kepada saya dulu. Preposisi dari benar itu piye toh? Oke, kita harus tahu kartu, setiap kartunya. Benar. Benar itu sebagai epistemologi, kata konsep epistemologi atau konsep ontologi dulu nih. Benar itu gimana? Kita harus paham dari konsep benar dulu sebelum ngomong agama itu benar atau salah. Benar yang jenengan maksud piye? Benar apa nih? Benar secara apa saja. Jadi sampean kan dari sisi orang yang beragama. Saya dari sisi orang yang tidak beragama. Nah, menurut sampean itu kenapa sampean mempunyai alasan untuk beragama? Jadi Gini, saya pengen tahu alasan itu. kita tidak kita tidak bisa ngomong benar dari semua hal. Karena yang kita tahu dari dunia adalah sudut pandang kita. Jadi ada dasar paradigma. Nyambung nggak? Ora, ora. Oh, punya Jalan macet. jalan. Oke. Jadi gini, apa sih yang dipermasalahkan di agama sama oleh saintis? Karena pada dasarnya gini juga. Kita pernah banyak cerita bahwa saintis agamawan belajar sains terus kemudian meninggalkan agamanya. Tapi jangan lupa juga ada saintis yang luar biasa terus kemudian memegang agama di situ. Jadi ini urusan perspektif dan paradigma. Saya melihat agama sendiri karena gini, saya tidak mau berargumentasi pada kepercayaan. Saya tak argumentasinya pada utilitariannya aja. Karena agama punya manfaat yang sangat jelas pada hidup saya. Saya tidak bisa mengklaim bahwa itu benar untuk orang lain, benar secara universal, dan apapun yang saya klaim pasti dari sudut pandang, pengetahuan, pemahaman, dan paradigma yang saya bangun dari kecil. Jadi, kenapa saya memegang agama? Karena itu berguna buat saya. Berarti Anda mengakui bahwa agama yang Anda peluk itu relatif. Benar menurut sampean tapi belum tentu benar menurut orang lain. Tidak ada satupun sistem di dunia ini yang bisa mengatakan bahwa dirinya benar untuk semua orang. Karena semua sistem di dunia ini, termasuk sains, yang tidak memiliki aksioma. Semua sistem pasti memiliki aksioma. Dan untuk bisa mempercayai aksioma, kamu harus percaya. Ada faktor kepercayaan pada semua sistem apapun yang ada di dunia. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa apakah relatif? Relativisme selalu ada, tapi bukan lahir dari agamanya. Relativisme datang dari nature bahwa kita memandang dunia epistemologis dari masing-masing mata kita. Wong warna merah saja relatif kok. Karena saya tidak pernah bisa memastikan
merah di mata saya sama dengan merah di orang lain. Tapi kata kan konsep dasarnya itu jadinya. Efektivitas utilitariannya. Nah, kalau misalnya ada Terus pertanyaan begini, ada banyak agama bumi ini. Kalau nggak salah mungkin ada sekitar 4.200 agama dan 1.500-an Tuhan, karena ada beberapa agama itu. sinyalku apik loh. Sinyalmu berbet ini. Enggak. Udah dengar? Perpet 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 perpet. Oke. Jadi gini, kalau ada pertanyaan ini dari itu A, benar semua, B, salah semua. Gimana? Ora krungu. Kowe mau tiba-tiba A. Apa preposisinya? Preposisinya gini. Ada banyak agama di dunia ini. Ya kan? Aduh, sinyalmu. Masuk sinyalku sih. Di sini santai loh, betul. Iya. Teman-teman, sinyal siapa? Amin apa sinyalku yang berbet? Mas Amin, guys. Kok aku Mas ya? Amin nge-lag. Enggak. Gue main rupamu itu loh menghalangi sinyal wifi. Awakmu ya mesti orang Jumatan ya. Amin. Udah lancar toh? Udah lancar toh? Belum. Berbet gue sih. Masa belum? Gue sih berbet gue. Tes. Wes. Kok malah hilang ya? Kok bisa? Ini aku deket banget sama router loh, sama modem. Jajal, mukamu dijauhkan dari router coba. Cowok. lumayan. Wes beres dong nih. Lumayan, rada pedot-pedot tapi lumayan. Oke. Nah sekarang pertanyaan tadi. Ada ribuan agama di bumi ini beserta ribuan Tuhannya. Ya. Nah itu A, benar semua. B, salah semua. Atau C, benar salah satu. Oke, sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Bagaimana kamu tahu mereka punya Tuhan yang berbeda? Lah wong Tuhan ini maunya beda-beda ya. Ada yang satu nyuruhnya sholat 5 kali. Ada yang satu pakai bunga-bunga. Ada yang satu pakai pasir untuk sembahyang atau api gitu. Oke, penerjemahanmu pada visual berarti. Untuk menerjemahkan keindahan. Bukan, keinginan Tuhannya itu yang beda karena ada di kitab sucinya. Oh, kalau menurut Tuhan ini perbuatan homoseksual itu nggak boleh. Nah, Tuhan yang ini homoseksual itu boleh. Jadi kayak gitu. Kan berarti Tuhannya banyak. Kalau Tuhan berbeda-beda pada sebuah konsep bahasa, jangan lupa bahwa konsep bahasa itu hanyalah simbolisme dari sebuah konsep. Kita tidak pernah bisa mengambil kualia dari konsep tersebut. Sandal bisa punya 1000 kata-kata yang berbeda. Sandal bisa punya pemaknaan 1000 pemaknaan yang berbeda. Kalau kita ngomong mana sandal yang benar, kan nggak bisa juga seperti itu. Ada relativisme di sini. Sing tak tawarkan. Karena ini nanti pasti sampai akhir ini terus. Karena aku ngomong tentang konsep benermu gitu ya. Ini makanya itu. Jadi gini. Dari mana orang beragama itu tahu maksudnya Tuhan? Karena hampir semua agama itu
yang maksudnya Tuhan lain-lain. Misalnya orang Yahudi bilang dialah yang terpilih. Orang Islam bilang dialah yang terpilih. Orang Hindu Tuhannya banyak dan dia bisa memilih Tuhannya masing-masing. Walaupun dalam konsep dasar sebenarnya mereka menganggap bahwa Tuhan itu satu misalnya. Tapi mereka bisa memilih Tuhan-Tuhan derivasinya. Nah, dari mana umat-umat beragama ini tahu apa yang dimaui Tuhan? Ini konsep yang ini konsep yang pertanyaanmu mengandung loaded nih. Ini mengandung asumsi di belakang yang kudu tak buka dhisik. Bagaimana orang beragama bisa menangkap maksud Tuhan? Oke, di sini Tuhan dipetakan sebagai agen konsius yang dipersonifikasikan sehingga dia punya maksud. Oke. Itu berasal dari kebenaran Tuhan atau berasal dari persepsi limited dari manusianya. Asumsi itu. Tuhan maksudnya gini, Tuhan sebagai agen konsius yang limited. Itu kan dasarnya dari limitnya manusia. Kalau dasarnya dari limitnya manusia, kita tidak bisa mengukur kebenaran Tuhan secara utuh. Karena semua sudut pandang dari manusia adalah limited pada perspektifnya. Sehingga ketika ngomong, gini, sederhana wis. Kalau kita berdoa, Tuhan ada, kalau di India, mungkin sekarang sudah sedikit ya, dulu setiap rumah punya Tuhannya sendiri, bebas. Karena Tuhan tidak pada konsep sebagai sesuatu yang deity yang paling besar seperti itu. Konsepnya Tuhan adalah tools untuk mengetahui diri sendiri, alat untuk mengetahui diri sendiri. Contohnya paling sederhana gini, orang yang lagi miskin, pasti yang dipanggil Tuhan yang maha kaya. Orang yang lagi sedih, ada yang dipanggil Tuhan maha kasih sayang. Jadi apakah Tuhan sebenarnya yang mana nih, maha kaya atau kasih sayang? Kan perspektif yang diambil tergantung pada keadaan manusia saat itu. Jadi kita tidak bisa mungkin memotret ngomong Tuhan mana yang benar. Beda. Bahkan pada manusia yang sama, pada waktu yang berbeda, perspektif Tuhan bisa sangat berbeda. Dan kalau kita berarti dengan statementmu tadi, sampean bilang bahwa semua Tuhan dari semua agama ini valid untuk pemeluknya masing-masing. Semua agama untuk pemeluk gini. Kalau orang sudah mau memeluk agama, berarti dia sudah menerima konsep agama tersebut sebagai kebenaran. Kalau enggak, ya mesti enggak dipeluk dong. Dia pasti menganggap punya dirinya yang dia peluk itu yang benar. Yang tidak dia peluk jadi tidak benar. Oke. Kan kemudian personal judgment terserah aja. Oke. Berarti ini kembali ke bawah lagi ya. Jadi dengan asumsi seperti itu, berarti ketika semua agama valid, berarti tidak perlu dong orang harus memeluk Islam atau memeluk Hindu. Bahwa bisa dianggap semua agama yang ada di bumi ini valid. Gitu. Gini, kebutuhan memeluk untuk apa sih? Karena dia paham gini, kebutuhan memeluk agama datang dari kesadaran bahwa dirinya terbatas, tidak mengetahui semua hal, itu dari kerendahan hatian dirinya. Makanya dia butuh guide, langkah untuk kedepannya seperti apa. Itu untuk dan pemeluk agama juga tidak statis pada pemahamannya ketika dia masuk agama kok. Pemahamannya pasti berkembang juga berdasarkan interaksi dirinya dan alam, pengalamannya, pemahaman terhadap ayatnya berkembang dan seterusnya. Itu jadi tetap dinamis. Tapi gini anyway, semua manusia butuh asumsi untuk melakukan sesuatu. Itu tidak bisa dihindari. Kita bukan murni makhluk rasional. Aku iso ngomong ke penelitian itu. Tapi intinya gini, asumsi bahwa manusia itu murni rasional itu jibris. Kita setiap hari berjalan dengan asumsi terus. Kalau kita pakai rasional, kita mau beli sabun aja bisa ngabisin setengah jam. Pertimbangan rasional ini. Mau beli. Jadi kita butuh asumsi agar bisa menjalankan hidup dengan stabil. Utilitarian dari agama adalah menstabilkan psyche dari manusianya. Karena dari kestabilan itu datang pemahaman yang lebih, sehingga dia bisa naik pemahamannya dan naik tingkat pengetahuannya dan seterusnya. Jadi kepercayaan itu penting.
untuk awalnya sebagai aksioma, seperti sains percaya kepada metode ilmiah. Karena tidak pernah ada bukti kebenaran tentang metode ilmiah. Bahkan metode ilmiah itu tidak bisa membuktikan bahwa metode ilmiah itu benar. Itu adalah metodologi yang dipercayai sebagai kebenaran. Kebenarannya datang bukan dari metode ilmiahnya, datangnya dari verifikasi eksperimen terhadap hipotesis. That's it. Sama seperti manusianya, pemahamannya akan berkembang terhadap ayat itu ketika dia memverifikasi pemahamannya dengan kausalitas yang terjadi dalam hidupnya. Same thing. Bentar, jangan terlalu cepat lari ke Godel ini. Okay. Agak belakangan nanti Godelnya. Itu Godel. Salah gue, itu Godel. Oke. Itu aksioma itu tadi. Jadi gini. Itu Ferris Collins. Bagaimana kalau pilihannya ternyata A, salah semua? Jadi sampean kan sudah memilih benar semua, relatif benar semua, ya kan? Dari jawaban A, B, C tadi. Bukan benar salah satu ya. Benar, relatif benar semua bahwa Hindu, Islam, Buddha, Kristen, Zoroaster itu relatif benar semua. Kalau kita melihat dari sisi sejarah sampai sekarang, itu basic tenetnya agama itu satu persatu sudah bisa didismantle. Misalnya agamanya Yunani kuno, Zeus dan sebagainya itu sudah hampir musnah. Atau sebenarnya udah pernah musnah, terus kemudian sekarang ada sedikit-sedikit yang mulai lagi. Nah, bagaimana kalau ternyata agama itu salah semua? Pripun pendapat Anda? Salah terhadap apanya? Salah basic tenetnya, salah Tuhannya, salah ajarannya, dan kemudian dia musnah. Gini. Titikkan pada manusianya. Macet ini. Halo. Ya. Oke. Belum. Masih suaranya hilang. Suaramu hilang. Macet. Gantian internetmu, gue ngatus sih. Ora yo. Ya. Dur gitu. Cek. Gantian gini, aku macet. Wis gak macet. Oke. Ya, itu pertanyaannya. Bagaimana kalau ternyata agama itu semua? Gitu. Banyak sudah agama yang memang musnah. Gitu. Silakan. Gini. Ini loaded semua ya. Kita berbicara tidak pada akar maknya gitu. Kita ngomong gini. Ini macet meneh amin. Enggak macet. Kurung. Oke. So ini berbet. Oke. Salah ki piye to? Bener ya. Oke, aku tak melu kowe wis. Aku tak melu frame. Bagaimana kalau itu semuanya? Saya tadi mengatakan bahwa gini, kita harus memisahkan ontologi sama epistemologi ya. Agama sebagai ya, kita hanya bisa menangkap makna secara epistemologis dari informasi agama tersebut. Mana ya? Yo, sangat mungkin. Kita tidak pernah punya kepastian karena metodologi dalam agama untuk membangun teoremanya dan membuktikan statementnya tidak seperti sains. Jadi kalau salah yang salah adalah persepsi pemahaman kita terhadap agamanya. Ini juga agama kita terlalu generalisir iki. Kita terlalu yang disebut agama yang mana sih, disebut informasi primer yang mana sih? Saya tidak menyebut tafsir dan interpretasi sebagai core, bagian core
Nabi sama Tuhan. Berarti kuncinya di situ adalah informasi Quran. Informasi Quran di situ sebagai primary aksioma. Ini berpikir dari paradigma sistem, bukan dari menurut saya selebnya memahami agama adalah dari paradigma melihatnya. Terlalu terduksionis sains sehingga agamanya terpecah-pecahnya jadi selip nih. Menurut saya melihat agama secara benar adalah paradigma systemic thinking, di mana dimulai dari data, bukan datanya. Yang kamu salahkan tadi adalah datanya, kan? Bener nggak Tuhan gini? Bener nggak ini gini? Apakah bener ini gini? Itu semua reduksionis, Newtonian reduksionis, melihat sebuah sistem dari komponen, bukan dari relasi antar komponennya. Padahal menurut saya agama yang ditawarkan utama diumpamakan karena relasi antar komponen tersebut. Jadi kalau salah, saya berani ngomong yang salah pasti manusia memahaminya. Karena saya beragama, maka itu aksioma yang saya ambil. Yang salah bukan informasi agamanya, tapi bagaimana saya menangkap informasi agamanya itu dan merangkainya dalam teoremanya yang selip, kan gitu. Nah, ini sekarang sampean ngomong tentang ini ya, tentang aksioma. Jadi gini, bisakah kita menggunakan agama itu sebagai aksioma dan kemudian karena namanya aksioma, ketika dia salah kita tinggalkan part of agama itu? Salah, apa itunya? Kamu salah ndelok. Kita tidak bisa menggunakan agama sebagai aksioma. Sains tidak bisa menggunakan sains sebagai aksioma. Sebagai apa? Aksioma itu ada data yang paling dasar nih. Data yang paling dasar yang kita kan urutannya ini. Dalam sains misalnya kita pakai aksioma asumsi of completeness. Itu kita kan ngomongin aksioma itu. Kita belum ngomong data sama sekali. Aksioma itu baru terbangun teorema. Dari teorema-teorema yang terbangun bersambungan menjadi sebuah sistem. Nah, agama yang kita kenal sekarang itu adalah sudah suprasistem nih. Makanya saya tidak, kalau Anda ngomong agama sebagai broad stroke, yang Anda tidak setuju terhadap agama, saya setuju juga. Aku nggak setuju juga sama beberapa konsep agama di permukaan seperti ini, karena saya melihat kontradiksi pada aksioma yang saya pahami sebagai agama.